Salam dan bahagia. Saya Ivan Yuliatmi, calon guru penggerak dari SMP Negeri 17 Palembang. Saya akan memaparkan elaborasi pemahaman saya untuk mewujudkan perubahan yang diperlukan di sekolah. Untuk mewujudkan murid merdeka belajar di sekolah, seorang guru penggerak harus dapat memahami hubungan antara visi guru penggerak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan pendekatan inquiry apresiatif. Untuk mewujudkan murid merdeka belajar, guru harus terlebih dahulu memiliki kemerdekaan dalam hal berpikir dan berinovasi dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini tercermin dalam visi yang ia yakini. Visi pribadi ini penting dimiliki seseorang karena dengan memiliki visi akan muncul kesadaran akan hidup yang lebih bermakna. Memiliki komitmen menjalankan visi yang telah ditetapkan, dan memiliki aktivitas yang relatif fokus sesuai dengan visinya. Guna melakukan perubahan ini, digunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif, pendidikan positif, dan pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang akan memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi atau komunitas. Dengan demikian, dalam implementasinya, pendekatan inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi atau komunitas sebelum komunitas tersebut menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Pendekatan ini dilakukan dalam tahapan yang disebut dengan bagja. B. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan atau potensi atau peluang yang dimiliki oleh komunitas. A. Ambil pelajaran. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, potensi, peluang lewat investigasi, misalnya diskusi dalam kelompok besar maupun kecil, melakukan survei, pengamatan, dan lain-lain. G. Gali mimpi. Pada langkah ini disusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif pada langkah sebelumnya akan terwujud. C. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan dengan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian proses perubahan. A. Atur eksekusi merupakan langkah terakhir untuk menentukan siapa yang berperan atau dilibatkan dalam mengambil keputusan guna melakukan perubahan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terdapat 2 poin. Yang pertama, bahwa setiap anak memiliki kodrat bawaannya, yaitu kodrat alam, kondisi di mana murid lahir dan tinggal. Anak yang lahir di daerah pantai, pegunungan, kota maupun desa akan memiliki kecenderungan yang berbeda. Tentu saja, hal ini akan mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran, sehingga pembelajaran berpihak pada murid akan lebih maksimal. Berikutnya, tantangan zaman. Merupakan tantangan zaman pada saat anak itu hidup. Tantangan zaman saat ini adalah bagaimana menyiapkan murid memiliki kemampuan abad 21 guna menghadapi revolusi industri 4.0 maupun society 5.0. Pemikiran kedua dari Ki Hajar Dewantara adalah anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Seorang pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat ini. Nah, di sini pendidik berperan sebagai seorang fasilitator yang memfasilitasi untuk menguatnya kekuatan-kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai petani, seperti petani yang merawat tanamannya dengan baik, memberi cukup air dan sinar matahari, pupuk maupun hal lain yang dibutuhkan. Meskipun tanaman tersebut berasal dari bibit yang kurang baik, maka akan memberikan hasil yang maksimal. Demikian pula seorang pendidik, jika pendidik, lingkungan, dan desain pembelajaran dilakukan sepenuh hati untuk memaksimalkan potensi murid, maka bagaimanapun kondisinya, potensi kodrat
bawaan murid akan berkembang dengan maksimal yang pada akhirnya pada keselamatan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan si murid itu sendiri. Lalu bagaimana kita memanfaatkan paradigma inquiry apresiatif ini untuk mewujudkan 2 poin pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Harus kita pahami bahwa pendekatan inquiry apresiatif menggali potensi-potensi positif dari diri setiap individu dalam komunitas. Demikian pula dengan Ki Hajar Dewantara mempercayai bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Nah, maka gunakanlah tahapan Bagja untuk mengenali potensi murid dan mengembangkan metode pembelajaran yang tepat bagi murid. Selanjutnya, seorang guru hendaknya memahami bahwa sesuai dengan kodratnya, murid itu memiliki kecerdasan yang majemuk, baik dalam hal akademis maupun non-akademis yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seorang murid memiliki gaya belajar yang berbeda, maka ini akan menjadikan masukan bagaimana mendesain lingkungan pembelajaran yang tepat yang berpihak atau berpusat pada murid. Berikutnya, sebagai guru, kita harus memiliki sikap terbuka dan mau belajar sepanjang hayat. Inilah modal kita untuk selalu up to date, profesional, guna menjadi guru yang dicintai, dirindukan, dan disayangi muridnya. Menjadi guru yang bermakna, menginspirasi bagi muridnya. Demikian, terima kasih, salam dan bahagia.